Wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi. Mohon izin pembina, di sini kami dari kelompok 1, 63. Saya Nabulu. Saya Daud Bonan Ada dengan MTT 41250059. Dan saya Alfi Haidar Hani Abdillah dengan SPT 4102500054. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang nilai kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Next. Baiklah, Josephson Institute pada tahun 2012 dan Muhammad Yaumi pada tahun 2014, terdapat 6 pilar. 6 pilar perilaku dan pengambilan keputusan yang etis. Yang pertama adalah amanah atau trustworthiness, yang dimana itu akan mencakup kejujuran, integritas, reliabilitas, dan loyalitas. Yang kedua adalah rasa hormat atau respect. Rasa hormat adalah menghargai martabat orang lain, toleransi terhadap atau responsibility, yang dimana sadar akan kewajiban, disiplin diri, dan berani menanggung konsekuensi. Yang keempat adalah dan proporsional dalam berbagi. Yang kelima adalah kepedulian atau caring. Memiliki empati, kasih sayang, dan kebaikan hati kepada sesama itu adalah salah satu atau salah banyaknya dari kepedulian atau caring. Kewarganegaraan atau citizenship, nasionalisme, ketaatan pada hukum, dan kontribusi terhadap masyarakat. Nah, keenam pilar ini etika utama yang membimbing perilaku dan menjadi. Ya, selanjutnya karakter-karakter yang terbentuk dari amanah. Menjaga amanah itu sulit dikarenakan harus menahan keinginan pribadi, tetapi ketika seorang mampu konsisten dan jujur, kepercayaan orang lain akan muncul dan pada akhirnya membentuk karakter kejujuran, integritas, dan juga loyalitas. Thanks. Nah, yang pertama ada kejujuran.
Kejujuran merupakan teladan utama Rasulullah SAW dan kunci kebijaksanaan serta perubahan hidup. Meski kini sering hanya menjadi slogan, kejujuran sejati berarti berkata dan bertindak benar, berani jujur dalam keadaan apapun, serta menjadikannya prinsip hidup dalam sehari-hari. Next. Yang kedua ada integritas. Integritas berarti keutuhan dan keselarasan antara nilai, prinsip, dan juga tindakan. Integritas ini lahir dari perpaduan etika dan moral sehingga menghasilkan keteladanan seperti kejujuran. Makna integritas kini lebih banyak merujuk pada prinsip moral. Integritas moral terdiri dari 3 unsur. Yang pertama yaitu kemampuan membedakan benar dan salah, perilaku yang konsisten dengan keyakinan, dan kemampuan mempertanggungjawabkan dan menyebarkan nilai moral kepada orang lain. Berikutnya adalah kesetiaan dan loyalitas. Dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 55 dan 56, yang artinya, sesungguhnya penolongmu hanyalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman yang menegakkan sholat dan menunaikan zakat, seraya tunduk kepada Allah. Siapa yang menjadikan Allah, Rasulnya, dan orang-orang beriman sebagai penolongnya, sesungguhnya para pengikut Allah itulah yang akan menjadi pemenang. Dalam Quran surat ini menjelaskan tentang loyalitas yang dimana apabila seseorang menjadikan Allah, Rasulnya, dan orang-orang beriman sebagai penolongnya, maka ia akan menjadi pemenang. Disitulah konsep loyalitas di Quran Surat Al-Maidah ayat 55 dan 56 ini. Next. Kemudian karakteristik amanah. Karakteristik amanah dibagi dalam 6 ciri-ciri khas, yaitu berperilaku jujur, tidak sering membohongi atau menipu orang lain, kemudian jadilah terpercaya, santun kata dan dalam perbuatan, kemudian memiliki keberanian untuk melakukan hal yang benar, kemudian dalam dunia kerja membangun reputasi yang baik, dan setia berpihak kepada keluarga, teman, dan negara. Next. Baik, selanjutnya untuk materi yang bagian C yaitu nilai kebenaran. Yang dimana di bagian ini terdapat 3 teori. Yang pertama itu adalah teori-teori kebenaran. Yang kedua adalah teori korespondensi dan yang baik, yang pertama itu teori-teori kebenaran. Menurut Purwadarminta, dia mengatakan bahwa keadaan atau hal dan sebagainya yang benar cocok dengan hal atau keadaan yang sesungguhnya. Jadi menurut Purwadarminta, teori kebenaran itu adalah di mana keadaan atau hal dan sebagainya itu sesuai dengan keadaan atau realita yang terjadi pada dunia ini. Yang kedua, sesuatu yang benar atau sungguh-sungguh ada, betul-betul hal demikian halnya dan sebagainya. Yang dimana menurut Purwadarminta, yang kedua itu eh, kebenaran itu adalah sesuatu yang betul-betul ada di dunia ini, yang betul-betul ada, yang sungguh-sungguh ada di dunia ini. Dan yang ketiga adalah kejujuran atau kelurusan hati. Baik, untuk dalil kebenaran itu terdapat dalam Quran Surat Ali Imran ayat 19, yang artinya sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab, kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Jadi contoh dari teori kebenaran menurut Purwadarminta adalah dalam Quran Surat Ali Imran ini dia mengatakan bahwa kitab, di mana dalam kitab itu merupakan salah satu contoh teori kebenaran yang benar-benar adanya dan juga sungguh-sungguh ada di dalam Al-Quran. Selanjutnya ada teori kebenaran menurut Abbas Hamami. Menurut Abbas Hamami, kata kebenaran itu bisa digunakan sebagai suatu kata benda yang konkret maupun abstrak, yang dimana jika subjeknya hendak menuturkan
kebenaran, artinya adalah proposisi yang benar. Selanjutnya adalah teori korespondensi. Kalau teori korespondensi ini maksudnya adalah kebenaran yang dimana sesuai dengan antara pernyataan ataupun kenyataan atau fakta yang ada yang terjadi. Yang kedua adalah ada dua realitas yang dibandingkan, yaitu pernyataan versus kenyataan. Jadi jika pernyataan benar tidak termasuk benar atau kurang dari kebenaran. Yang ketiga adalah tokoh pengembang dari teori korespondensi ini adalah teori Aristoteles, Plato, dan juga Bertrand Russell. Yang dimana teori korespondensi ini banyak dianut oleh aliran realisme. Contohnya, Semarang adalah ibu kota Jawa Tengah. Itu merupakan kebenaran karena dia itu pernyataannya sesuai dengan kenyataan. Yang dimana Semarang itu benar-benar adalah ibu kota dari Jawa Tengah. Dan yang terakhir, yang dimana teori koherensi ini maksudnya adalah suatu pernyataan benar. Teori koherensi ini akan dikatakan benar jika sesuai dengan teori-teori sebelumnya. Jika teori-teori sebelumnya tidak sesuai dengan teori koherensi, maka itu termaksud tidak benar atau bukan kebenaran dari kesesuaian antar pernyataan. Jadi kebenaran menurut teori koherensi ini tidak mesti harus merupakan dari kenyataan atau dari fakta luar, tetapi dari kesesuaian antar pernyataan-pernyataan sebelumnya. Sudah merupakan contoh dari teori koherensi karena dia itu sesuai dengan rumus-rumus yang ada pada sebelumnya atau persamaan-persamaan pada sebelumnya. Jika persamaannya berbeda dengan persamaan sebelumnya, maka rumus sebelumnya maka rumus itu termasuk teori koherensi atau teori yang benar. Baik, kesalahan kata ataupun kesalahan perbuatan kami mohon maaf dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.